ini kelompok Festeri Fashion akan mempresentasikan hasil diskusi usaha kami. Beranggotakan saya sendiri, Heni Pratiwi, Gabriel Francesco, Ira Septiliani, dan Rida Widya Rahma. Next. Usaha kami yaitu baju wanita. Target market kami yaitu wanita dari usia 15 tahun ke atas, dari kalangan menengah dan atas. Nah, nama usaha kami yaitu Festeri Fashion. Next. Latar belakang, fashion merupakan cara seseorang mengekspresikan diri. Maka dari itu, tidak jarang pula orang-orang menyesuaikan pilihan busananya dengan preferensi yang mampu menggambarkan karakter mereka. Saat ini, perkembangan fashion di Indonesia sudah sangat pesat, yang diikuti dengan tren yang silih berganti. Produk fashion termasuk produk yang dapat dikonsumsi dalam jangka panjang, tidak ada habisnya. Kami mempunyai inisiatif untuk membuka suatu usaha fashion wanita pakaian. Kita bisa lihat kebutuhan fashion untuk anak milenial sekarang cukup banyak, tapi harga barang tersebut tinggi. Anak milenial sekarang ingin fashionable dengan harga yang tidak terlalu pricey atau mahal. Next. Aspek pasar yang pertama itu ada mengukur permintaan. Saat ini kita cermati permintaan fashion wanita saat ini akan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat yang cenderung mencontohkan gaya pakaian Korean stylish. Yang kedua itu ada mengukur penawaran. Di Indonesia sendiri penawaran di sektor usaha pakaian sudah sangat berkembang dengan semakin banyaknya bermunculan tren style pakaian. Kebanyakan pesaing menjual dengan harga tinggi, sedangkan dengan Festeri Fashion sendiri akan menjual dengan harga yang cukup terjangkau dan dengan kualitas yang tidak kalah dengan pesaing lain. Next. Yang ketiga itu ada pertumbuhan permintaan. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dapat mempengaruhi permintaan karena tingkat pendapatan masyarakat juga mencerminkan kemampuan atau daya beli masyarakat terhadap suatu produk. Menjadi salah satu pilihan adalah pakaian. Semakin banyak aktivitas seseorang memerlukan pakaian agar mereka tampil percaya diri. Yang keempat itu ada persaingan antar produsen. Mengingat adanya pesaing dan yang semakin banyak dalam usaha fashion pada masa yang akan datang, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat bagi konsumen. Penawaran tersebut akan semakin variatif maupun lebih kompetitif karena sudah ditunjang dengan perangkat teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi hanya sebatas bertukar informasi. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha di sektor ini harus mampu melakukan penawaran yang inovatif untuk menarik pasar. Next. Selanjutnya ada aspek pemasaran, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting. Untuk produk pakaian ini, perusahaan membuat segmentasi konsumen, khususnya remaja atau anak-anak muda, dan orang dewasa pada umumnya rentang usia yang perusahaan segmen yaitu 15-30 tahun. Alasan perusahaan mengsegmen konsumen usia remaja pada khususnya karena para remaja menyukai hal baru dan unik, serta remaja ingin mengekspresikan diri melalui fashion yang mereka pakai. Selanjutnya ada targeting. Perusahaan memilih pasar sasaran yaitu pasaran terkonsentrasi atau niche market yang mana perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas dan perusahaan hanya melayani satu segmen saja, yaitu segmen usia. Selanjutnya ada positioning. Diferensiasi dari produk perusahaan adalah pakaian yang digunakan dari bahan yang berkualitas sehingga nyaman digunakan. Pakaian ini dijual berkisar antara 70.000 sampai dengan 200.000. Next. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Strategi pemasaran Festeri Fashion akan menggunakan bauran pemasaran 4P. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada price. Harga produk penjualan terjangkau untuk konsumen, terutama konsumen remaja yang menyukai produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selanjutnya ada place atau tempat. Untuk tempat sendiri, Festeri Fashion akan berfokus pada penjualan online.
Festira Fashion akan tersedia dalam berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Selanjutnya ada produk. Produk yang perusahaan produksi adalah produk yang menggunakan bahan baku yang berkualitas. Lalu ada promotion atau promosi. Perusahaan menggunakan semaksimal mungkin sosial media untuk membantu memperkenalkan produk perusahaan. Selain itu, menurut perusahaan, banyak anak-anak muda menggunakan sosial media sehingga informasi tentang produk perusahaan lebih cepat didapat oleh para konsumen perusahaan. Next. Selanjutnya ada analisis peluang usaha, yaitu analisis SWOT adalah analisis kelayakan yang dilakukan terhadap suatu usaha meliputi strength atau kekuatan usaha, weakness atau kelemahan usaha, opportunity atau peluang yang akan diraih sehubungan dengan usaha yang akan dijalankan, lalu ada threat atau ancaman yang mungkin akan timbul dan mengganggu jalannya usaha. Analisis SWOT yang dilakukan terhadap Festira Fashion adalah yang pertama ada strength, memilih desain unik dan tidak pasaran. Lalu ada terbuat dari bahan berkualitas. Lalu proses pembuatan quality control-nya dipastikan selalu barang keluar dengan baik. Lalu ada harga yang cukup terjangkau. Lalu pada weakness ada banyaknya kompetitor sejenis, modal yang cukup besar. Lalu pada opportunity ada dapat menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena ini adalah produk pakaian yang tidak akan ada hentinya. Lalu ada dapat menjadi icon fashion di kalangan anak muda. Lalu ada threat, yaitu pembuatannya yang sangat mudah sehingga mudah ditiru, sehingga menimbulkan pesaing usaha lainnya. Next. Selanjutnya ada aspek manajemen. Dalam pendirian usaha ini tentunya membutuhkan pengelolaan barang, keuangan, dan tenaga kerja yang baik agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Dan bentuk usaha dari Festira Fashion ini adalah perorangan, yaitu kerabat yang dalam hal ini kawan seperjuangan atau teman kampus. Mengenai kebutuhan tenaga kerja, kami membutuhkan 6 orang dengan setiap orang mempunyai tugas masing-masing, yaitu dibagi menjadi 3 divisi. Divisi operasional, satu pimpinan dengan 2 penjahit dan 1 admin. Lalu yang kedua ada divisi keuangan dengan 1 pimpinan. Dan yang terakhir ada divisi pemasaran dengan 1 pimpinan. Next. Selanjutnya ada rencana kerja. Yang pertama di sini ada divisi operasional dengan rencana kerja memperhatikan dan mencatat jumlah stok atau gudang yang tersedia. Lalu membuat laporan operasional secara berkala, lalu membuat laporan dokumen yang dibutuhkan perusahaan, dan menerima dan memeriksa setiap berkas legal dokumen perusahaan, membuat SOP bagi perusahaan secara umum, melengkapi setiap kebutuhan perusahaan termasuk bagian material, dan menekan pengeluaran setiap departemen dengan baik. Lalu ada divisi keuangan, yaitu memiliki tanggung jawab untuk memantau arus kas masuk dan keluar dari perusahaan, menyimpan dan menganalisis transaksi keuangan, dan memberikan informasi keuangan kepada manajemen senior dan departemen lain. Termasuk di dalam tanggung jawab divisi ini adalah pelaporan keuangan ke pihak eksternal seperti dalam bentuk laporan keuangan. Dan yang terakhir ada divisi pemasaran, yaitu memiliki tugas merencanakan strategi pemasaran produk, menetapkan harga jual yang sesuai, merencanakan proses pendistribusian produk, memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar, menyusun strategi pengenalan produk baru, menyusun target penjualan produk, melakukan riset produk serupa, mengevaluasi hasil pemasaran produk, dan yang terakhir membangun hubungan komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya, aspek keuangan. Besarnya kebutuhan modal investasi. Besarnya modal yang diperlukan untuk memulai Festira Fashion ini tentunya tidak sedikit. Kami membagi ke dalam 2 modal, yaitu modal tetap dan modal kerja. Pertama, di modal tetap, kita akan membayar sewa tempat per tahun, yaitu 15 juta rupiah. Lalu mesin jahit 2 juta rupiah, mesin obras 2 juta rupiah, dan biaya marketing 10 juta rupiah. Lalu di modal kerja selama 1 bulan produksi, itu ada kain
8 juta rupiah, benang 4 juta, jarum 500, aksesoris 1 juta, dan packing 500.000. Jadi sumber modal untuk mengelola bisnis ini merupakan gabungan dari modal para pendiri Festari Fashion dengan total besarnya adalah 43 juta rupiah. Selanjutnya, proyeksi aliran kas. Di pendapatan kisaran, kita akan menghitung secara kotor, di mana pendapatan per hari adalah 2 juta rupiah. Di pendapatan kotor per bulan, maka akan mendapatkan 60 juta rupiah. Dan pendapatan kotor per tahun totalnya adalah 720 juta rupiah. Lalu pengeluaran per tahun, kita akan membeli buku nota sebesar 150.000, dan pengeluaran terbesar ada di gaji karyawan, di mana 1 orang manajer keuangan 60 juta, 1 manajer produksi 60 juta, 1 orang manajer pemasaran 60 juta, lalu ada staf produksi totalnya 72 juta rupiah, dan 1 admin 30 juta rupiah. Maka jumlah karyawan gajinya adalah 282 juta rupiah. Lalu kita lihat pengeluaran selanjutnya, ada biaya listrik. Di biaya listrik itu per tahun totalnya 18 juta rupiah, biaya telepon 6 juta rupiah, dan pembelanjaan bahan baju itu 168 juta rupiah. Jadi total pengeluaran per tahun adalah 474 juta rupiah. Lalu kita melihat ikhtiar laba ruginya. Dalam menghitung laba rugi, itu menghitung dari selisih pendapatan dan pengeluarannya. Kita melihat 720 juta dikurang dengan 474 juta rupiah, di mana totalnya adalah kita menghasilkan laba sebesar 246 juta rupiah per tahun. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah usaha Festari Fashion layak untuk dijalankan. Walaupun termasuk usaha yang baru bagi kami, perusahaan berharap produk perusahaan dapat menjadikan andalan dan dapat bersaing dengan produk lain, khususnya produk usaha pakaian yang telah terdahulu beredar di masyarakat. Perusahaan mempunyai harapan besar tentang usaha ini agar dapat diketahui masyarakat luas dan banyak peminatnya. Dengan keunggulan perusahaan yang dimiliki, yaitu bahan baku berkualitas dan nyaman, perusahaan meyakini tujuan perusahaan ini di samping mendapatkan laba. Perusahaan berharap dengan adanya Festari Fashion ini dapat membangkitkan kewirausahaan dalam suatu negara memiliki banyak wirausaha, maka niscaya perekonomian negara tersebut akan tumbuh dengan pesat. Selain itu, dengan keuntungan usaha ini diharapkan dapat membantu permodalan Festari Fashion ke depannya.